Asal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Nurfadila Anwar, kelas MNJ 21E. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori analisis makro dari mata kuliah teori pengambilan keputusan. Nah, pengertian analisis makro memanfaatkan pengetahuan tentang perubahan sebelumnya untuk meramalkan perubahan pada variabel tertentu. Analisis ini melihat suatu sistem setelah percoba berulang, di mana hasil sistem pada periode ini akan datang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Sistem melakukan transisi dengan mempertimbangkan suatu set kemudian perubahan dari waktu ke waktu berikutnya. Teori para ahli. Teori para ahli ini sesuai dengan namanya Maxwell, yaitu model rantau Maxwell dikembangkan oleh A.A. Maxwell tahun 1896. Dalam analisis Maxwell yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Analisis ini bukan teknik optimasi, melainkan suatu teknik deskriptif. Analisis makro juga merupakan bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum dikenal sebagai proses stokatik, dan rantau makro adalah suatu model yang mempelajari sifat suatu variabel masa ke masa yang berdasarkan pada sifat-sifatnya pada masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di mana yang akan dating. Analisis makro juga adalah teknik matematik untuk meramal perubahan pada variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Nah, proses makro. Proses makro adalah suatu kasus khusus dari proses stokatik yang lebih umum. Proses dapat dilihat sebagai deretan variabel acak terhadap waktu. Misal, pada indeks Bursa Efek Dow Jones, setiap hari nilai akhir dari angka indeks tersebut diterima sebagai hasil variabel acak. Pada suatu periode waktu, kita dapat menganggap angka indeks dari Dow Jones merupakan relasi dari proses stokastik. Secara spesifik, misalkan XI adalah angka indeks pada akhir hari di I dalam tahun tertentu. Dengan I sama dengan 1 sampai 250 diasumsi dalam suatu tahun terdapat 250 hari perdagangan. Dan misal 3 kali 37 kali merupakan variabel acak yang menggambarkan hasil dari 37 pada tahun tertentu. Maksimal XI di mana I sama dengan 1 sampai 250 merupakan proses yang koskatik atau nilai observasi pada proses stokatik ini untuk satu tahun adalah relasi dari proses tersebut. Nilai xi pada suatu hari disebut suatu atau keadaan proses. Konsep dasar analisis makro, yaitu ada 3 probabilitas transisi, adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Probabilitas tree merupakan cara yang mudah untuk menggambarkan transisi dengan jumlah terbatas dari suatu proses makro. Yang ketiga, steady state, keseimbangan. Artinya setelah proses berjalan selama beberapa periode, probabilitas yang dihasilkan akan menilai tetap dan probabilitas ini dinamakan probabilitas weighted. Ciri dari proses Markov yaitu melihat dari kemungkinan tersebut sebagai perubahan dari suatu keadaan-keadaan yang lain. Dalam proses
Ini kemungkinan perubahan dari suatu keadaan-keadaan yang lain hanya tergantung pada keadaan saat ini dan bukan tergantung pada bagaimana sampai pada keadaan tersebut. Hal ini dikarenakan makhluk bersifat tidak mempunyai memori. Nah, ini adalah contoh. Contoh yaitu soal pada suatu negara terdapat dua partai politik, L dan C. Pemilihan umum berlangsung setiap 3 tahun. Partai yang menenangkan pemilu membentuk pemerintah. Catatan dari umum selama 35 tahun terakhir tertara pada tabel 3. Nah, di, di- ditemukan keadaan satu adalah L penenang pemilu, sedangkan keadaan dua adalah C adalah pemenang pemilu. Hasil 12 pemilu tersebut ditabulasikan kemungkinan transisinya seperti tabel pada 4. Pengambilan keputusan dengan proses makro. Setelah menghitung kemudian teks untuk beberapa kasus alami dengan diketahuinya suatu masalah, kita dapat memperluas analisis sampai dengan membuat keputusan menggunakan analisis rantai makro. Misalkan pada nomor 1 tentang pemilihan pembelajaran atau supermarket ad dengan mengadakan kampanye promosi untuk meningkatkan pasarnya, kemungkinan transisi akan berubah menghasilkan kelompok baru dalam pembagian pasang pasar. Keuntungan yang lebih besar dari kompromi terhadap biaya pengeluaran untuk kampanye promosi. Ringkasan. Eh, Tadi kan ada contoh suatu kampanye ya. Nah, ini ringkasannya yaitu L pada bab ini telah dibahas tentang model proses makro setelah aplikasinya terhadap masalah pengambilan keputusan. Dalam model yang dibahas, terlebih dahulu dipikir bagaimana membuat matris kemungkinan transisi atau perpindahan keadaan dari data mental aktual. Lalu diperhatikan bagaimana mengkomputasikan kemudian transient dan state. Sejumlah skenario digunakan dalam mengembangkan model akhir dan disajikan suatu analisis ekonomis yang berhubungan dengan pengalihan analisis kita mengkonsumsi sistem bersifat stake. Meskipun sedikit sistem nyata dapat dianggap stake, penilihan sifat keseluruhan juga merupakan perhatian yang besar bagi pengambilan keputusan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.